Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer jadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada saran baik Bapak Ibu, jika hal ini bisa diterima oleh pemerintah, maka ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan seluruh honorer. Di sini ada informasi yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer jadi P3K berdasarkan usia dan lama pengabdian. Tidak perlu tes untuk usia kritis. Mari kita simak informasi berikut supaya lebih jelas Bapak Ibu ya, ini permintaan dari mana ini, kemudian usulnya siapa ya. Pengangkatan honorer jadi ASN P3K tanpa tes ini untuk para honorer yang sudah mengabdi lama dan usianya sudah lama. Tanpa basa-basi lagi kita masuk pada informasinya. DPR menjadi salah satu yang memperjuangkan nasib tenaga honorer. Seperti diketahui bahwa permasalahan tenaga honorer ini sudah bertahun-tahun menjadi problematika pemerintah. Tentunya karena memikirkan honorer yang terlalu banyak, kemudian mengingat juga nasib honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah dan berharap agar bisa diangkat menjadi ASN. Seperti diketahui bahwa permasalahan tenaga honorer ini sudah bertahun-tahun dan ini adalah benar-benar menjadi satu persoalan yang dipikirkan oleh pemerintah dan harus tuntas di tahun 2024 tahun ini. Namun pada tahun ini pemerintah berjanji akan mengangkat tenaga honorer melalui CASN 2024, artinya melalui seleksi calon aparatur sipil negara dalam hal pengadaan ASN di tahun 2024 tahun ini. Pada CASN 2024 ini membuka 2,3 juta tenaga honorer, peluang yang terbagi menjadi instansi pusat sebanyak 429.183 formasi yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi P3K. Ini diperuntukkan untuk para guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Instansi daerah ada sebanyak 1.867.333 formasi yang terdiri atas 483.575 calon pegawai negeri sipil dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Jadi dari uraian ini Bapak Ibu, maka nomor urut pertama yang paling banyak formasi adalah P3K tenaga teknis, kemudian nomor urut 2 adalah P3K guru, dan nomor urut 3 adalah P3K tenaga kesehatan. Bahkan 100% formasi P3K ini ditujukan untuk tenaga honorer. Pemerintah pun berharap banyak tenaga honorer yang berserap atau yang terserap dalam CSN 2024 ini. Apalagi nantinya kalau rencana pemerintah untuk melakukan rekrutmen kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini sebanyak 3 kali, maka bisa kita yakini bahwa honorer tuntas segera diangkat menjadi ASN P3K. Tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS. Sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN. Sehingga 100% formasi P3K
akan dibuka untuk pegawai non-ASN atau honorer di instansi pemerintah, ujar Anas selaku Menteri PAN RB. Meski pemerintah membuka secara besar-besaran formasi CSN 2024 untuk mengangkat tenaga honorer, tapi DPR RI mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer sesuai usia dan lama pengabdian tenaga honorer. Saya waktu itu usulkan usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya. Sudah itu diprioritaskan saja konversi langsung jadi P3K, tidak usah ikut seleksi. Dia pengabdiannya sudah teruji gituin ya. Bidangnya sudah dikuasai, ngapain harus ikut seleksi? Ujar Aminur Rahman dikutip dari YouTube DPR RI pada hari Rabu 24 Januari 2024. Pengangkatan tenaga honorer tanpa tes dirasa akan lebih cepat. Dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Itu bisa cepat ujarnya. Ia juga meminta pemerintah untuk membuat payung hukum untuk tenaga honorer yang tidak terangkat menjadi P3K agar tidak terjadi kegamangan. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga ini juga berpikir bahwa ketika belum terangkat sebagai P3K dan PNS, bagaimana nasib P3K sampai pada deadline yang sudah diatur di undang-undang itu, ini juga kan harus ada payung hukumnya, ujar Aminur Rahman. Hal itu agar tidak timbul kegamangan dari nasib tenaga honorer di instansi daerah, pusat maupun lembaga dan kementerian. Tapi kalau masih ada keraguan, banyak faktor-faktor teknis yang ada di pemerintahan kabupaten, kota, provinsi maupun kementerian lembaga, tentu ini akan tertunda lagi. Nah, itu yang sekarang lagi diminta oleh Komisi 2 DPR RI, komitmen itu diwujudkan agar rakyat tidak berada di posisi yang gamang terangnya. Nah, inilah satu informasi Bapak Ibu, sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI dalam hal ini adalah Aminur Rahman, supaya para honorer yang sudah lama mengabdi dan usia tinggi tak usah dites lagi. Karena katanya sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa mereka sudah teruji dan sudah mengabdi lama di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi untuk apa dites? Nah, Bapak Ibu honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara lewat seleksi P3K 2024 tahun ini, semoga saja apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI bahwa para honorer yang sudah lama mengabdi dan berusia tinggi tidak melalui tes lagi. Mari doakan bersama Bapak Ibu supaya hal ini bisa dikabulkan oleh pemerintah. Demikian informasinya, semoga nasib honorer yang segera diangkat menjadi ASN itu adalah satu realita di tahun 2024 tahun ini. Terima kasih.